Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mukhtar Yahya dengan nomor NPM 19 11 10 10 386. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang sudah saya buat, proposal penelitian yang sudah saya buat, yaitu tentang yang berjudul Implementasi Kitab Tahsinul Qiraat dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran bagi santri di Pondok Pesantren Al-Hikmah, kelas 1 Awaliyah Madrasah Diniyah Mambaul Hikmah. Nah, yang pertama yaitu ada pendahuluan bab 1, yang mana ada yang pendahuluan itu tersebut ada latar belakang latar belakang, yang mana membaca Al-Quran penting bagi umat Islam. Dengannya kita dapat mengetahui segala sesuatu yang terkandung dalam Al-Quran, dimulai itu dari bacaan Al-Quran itu sendiri maupun makna yang terkandung di dalamnya, baik yang tersirat maupun yang tersurat. Nah, tak hanya dari membaca Al-Quran dan menulis Al-Quran saja, kita sebagai umat muslim itu dituntut untuk dapat mengajarkan kepada generasi penerus kita, supaya budaya membaca Al-Quran itu tidak hilang di telan perubahan zaman. Nah, metode pembelajaran adalah seluruh perencanaan dan prosedur maupun langkah-langkah kegiatan pembelajaran, termasuk pilihan cara penilaian yang akan dilaksanakan pemilihan metode yang tepat, yang sesuai dengan karakteristik santri dan kemampuan santri, dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan. Dalam kegiatan belajar mengajar, khususnya baca tulis Al-Quran, guru harus mampu memilih metode yang tepat, mana agar santri itu dapat merasa tidak bosan dan selalu tertarik dengan apa yang kita ajarkan dan selalu merasa kurang sehingga santri aktif dalam pembelajaran. Yang B itu ada identifikasi masalah. Nah, berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat didefinisikan beberapa masalah dalam penelitian ini itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada yang pertama itu masih ditemukannya santri yang belum fasih dalam membaca Al-Quran. Yang kedua, ada kemampuan santri dalam membedakan pembagian hukum-hukum dalam ilmu tajwid masih terbilang kurang. Yang ketiga, strategi yang guru gunakan itu belum sepenuhnya diterapkan murid atau santri dalam membaca Al-Quran. Yang C itu ada rumusan masalah. Bagaimana yang rumusan bersalah yang pertama yaitu ada bagaimana minat santri dalam membaca kitab Tahsinul Qiraat di Pondok Pesantren Al-Hikmah. Yang rumusan masalah yang kedua itu ada bagaimana upaya guru dalam meningkatkan kemampuan santri dalam membaca Al-Quran di Pondok Pesantren Al-Hikmah. Rumusan masalah yang ketiga yaitu ada bagaimana implementasi kitab Tahsinul Qiraat dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran bagi santri di Pondok Pesantren Al-Hikmah. Lanjut, yang keempat itu ada tujuan yang D, itu tujuan penelitian. Nah, tujuan penelitian pertama, tuh, untuk mengetahui minat santri dalam membaca kitab Tahsinul Qiraat di Pondok Pesantren Al-Hikmah. Tujuan penelitian yang kedua itu untuk mengetahui upaya guru dalam meningkatkan kemampuan santri dalam membaca Al-Quran di Pondok Pesantren Al-Hikmah. Tujuan penelitian yang ketiga yaitu untuk mengetahui implementasi kitab Tahsinul Qiraat dalam meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran bagi santri di Pondok Pesantren Al-Hikmah. Yang E, manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini yang pertama ada manfaat secara teoritis. Nah, secara teoritis ini penelitian ini mengkaji metode pembelajaran yang sesuai untuk meningkatkan kemampuan membaca Al-Quran bagi santri. Nah, dengan demikian penelitian ini itu akan memperkaya pengetahuan di bidang metode pembelajaran, khususnya pada metode membaca Al-Quran. Yang kedua ada manfaat praktis. Nah, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi tentang pembelajaran baca tulis Al-Quran, khususnya bagi Pondok Pesantren Al-Hikmah di Bandar Lampung. Nah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan dalam pendidikan dan dapat menyumbangkan khazanah ilmu pengetahuan tentang pembelajaran baca tulis Al-Quran, khususnya santri Pondok Pesantren Al-Hikmah Bandar Lampung, di mana pada masa itu merupakan masa awal remaja yang masih membutuhkan banyak bimbingan dari orang dewasa atau bisa disebut dengan guru. Nah, yang selanjutnya itu ada F, penelitian terdahulu. Di penelitian terdahulu ini
Yang pertama ada penelitian tentang metode membaca Al-Quran yang dilakukan oleh Abdul Hafid, yang mana yang berjudul Analisis Penerapan Metode Alimna untuk mempercepat baca Al-Quran siswa di Taman Pendidikan Al-Quran TPQ Al-Barokah Kabupaten Jember. Nah, di penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya metode Alimna, sistem yang diterapkan yaitu pertama adalah klasikal dan baca simak. Nah, yang kedua ialah langkah yang dilakukan sebelum memulai pembelajaran, peserta didik itu mengatur posisi duduk dengan berbentuk U, letter U, untuk mempermudah guru dalam mengawasi proses pembelajaran yang berlangsung. Dan yang ketiga itu tahap akhir, yang mana pembelajaran guru ini merupakan akan melakukan evaluasi dengan teknik baca, simak individual untuk mengetahui kemampuan peserta didik. Yang kedua, ada penelitian tentang metode membaca Al-Quran yang dilakukan oleh Rozalina yang berjudul Penerapan Metode Yanbu'a pada pembelajaran baca tulis Al-Quran di MTS Al-Hidayah Purwasaba, Kecamatan Mandi Raja, Kabupaten Banjarnegara. Nah, di penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya metode Yanbu'a pada pembelajaran baca tulis Al-Quran di MTS Al-Hidayah Purwasaba ini secara keseluruhan pembelajaran baca tulis Al-Quran ini telah menggambarkan proses pembelajaran yang ada di mana komponen-komponen dalam pembelajaran ada di dalamnya seperti guru, siswa, tujuan, dan materi. Nah, untuk penerapan metode Yanbu'a ini pada untuk pembelajaran baca tulis Al-Quran di MTS Al-Hidayah itu menurut peneliti itu sudah sesuai dengan yang dituangkan dalam buku panduan Yanbu'a. Yang hanya saja ada beberapa hal yang tidak diterapkan dalam proses pembelajarannya, di antaranya sebelum pembelajaran dimulai dalam metode Yanbu'a harus membaca hadoroh. Nah, namun di MTS Hidayah Purwasabani tidak membaca tersebut. Yang ketiga yaitu penelitian tentang metode pembaca Al-Quran yang dilakukan oleh Begis Octavia yang berjudul Implementasi Metode Pembelajaran Al-Quran atau Metode Umi dan Tartila dalam meningkatkan kemampuan baca tulis Al-Quran di Madrasah Diniyah Sang Surya dan TPQ Al-Mubarak Kota Malang. Nah, penelitian tersebut ini disimpulkan bahwa metode UMI ini terdiri dari 6 jilid yang masing-masing terdiri dari 40 halaman, ditambah buku gharib dan tajwid. Nah, setiap buku tersebut terdapat pokok pembahasan, yang mana latihan pemahaman dan keterampilan. Setiap siswa atau setiap kelas terdiri dari 15 sampai 20 murid dengan seorang guru. Dalam jilid 1 dan 2 itu menggunakan klasikal individual atau klasikal baca simak. Jilid 3 dan sampai 6 termasuk sudah Al-Quran dan menggunakan klasikal baca simak atau simak murni. Dan setiap murid itu harus melalui tahapan-tahapan jilid dengan standar yang ditentukan. Yang selanjutnya itu ada fokus penelitian. Fokus penelitian ini, adapun fokus penelitian pada masalah ini ialah bagaimana proses pelaksanaan metode kitab tahsinul qiraat di Pondok Pesantren Al-Hikmah Mehalim Bandar Lampung. Lanjut, ada bab 2, itu ada kajian pustaka. Kajian pustaka yang pertama itu ada metode pembelajaran Al-Quran. Nah, pengertian metode pembelajaran Al-Quran. Al-Quran secara etimologi adalah bentuk masdar dari kata qoro'a atau sewajan dengan kata fu'alun, fu'alan, yang artinya bacaan. Berbicara tentang apa yang ditulis padanya, atau untuk melihat dan menelaah. Nah, metode menurut istilah, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Rasul atau Nabi terakhir Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang membacanya adalah ibadah. Nah, adapun pendapat lain yang menyebutkan bahwa lafaz Al-Quran sama halnya dengan kiroah dengan bentuk kata kerjanya pada kata qiraah yang berarti al-jama'u atau domiru yang artinya menghimpun dan memadukan sebagian huruf dan kata-kata dengan sebagian lainnya. Nah, metode, yang ini lanjut ke metode. Metode adalah berasal dari bahasa Yunani atau meta dan hod.
hodos, yang berarti cara atau rencana untuk melakukan sesuatu. Nah, metode pembelajaran adalah cara penyampaian bahan pengajaran dalam proses kegiatan belajar mengajar. Dengan demikian, metode pengajaran adalah suatu cara yang dipilih dan dilakukan guru ketika berinteraksi dengan anak didiknya dalam upaya menyampaikan bahan pengajaran tertentu agar bahan pelajaran tersebut mudah dicerna sesuai dengan pembelajaran yang ditargetkan. Yang kedua, itu ada macam-macam metode pembelajaran Al-Quran. Dalam penelitian ini, itu ada beberapa metode yang sudah ada sebelumnya. Yang pertama, itu ada metode Kiroati. Nah, metode Kiroati ini disusun oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan Salim Zarkasi Semarang, terbitan pertama. Nah, dalam praktek pelajaran Kiroati ini, materi Kiroati ini dibeda-bedakan, khususnya untuk anak-anak prasekolah TK usia 4-6 tahun, dan untuk remaja dan orang dewasa. Metode Kiroati ini langsung memasukkan dan mempraktekkan bacaan tartil sesuai dengan kaidah ilmu tajwid. Dalam pengajaran metode Kiroati ini, guru tidak perlu memberi tuntunan membaca, namun langsung saja dengan pada bacaan pendek. Yang kedua ada metode Iqra. Metode Iqra ini disusun oleh Haji As'ad Human di Yogyakarta. Metode ini adalah sistem ada dua sistem. Yang pertama pada buku Iqra itu untuk usia TPA, dan buku Iqra untuk segala umur yang masing-masing terdiri dari 6 jilid. Tambah buku pelajaran tajwid praktis bagi mereka yang setelah tadarus Al-Quran. Nah, selain terdapat dua pola sehari-hari, surat-surat pendek, ayat pilihan, praktik sholat, cerita, dan menyanyi yang islami, dan menulis huruf-huruf Al-Quran bagi TPA. Sistem ini dibagi dua kelompok, kelasnya ada TKA dan TPA, dengan berdasarkan usia anak didik, dengan waktu pendidikan selama 1 tahun yang dibagi menjadi 2 semester. Yang ketiga ada metode Baghdadi. Nah, metode ini yang paling tua yang berasal dari ibu kota Irak, Baghdad. Nah, barangkali metode ini adalah pertama kali dikenal oleh masyarakat Muslim Indonesia. Metode ini sudah ada sejak para guru mengaji secara tradisional di musola-musola, masjid, dan rumah-rumah mereka yang mungkin sampai sekarang ada beberapa yang menggunakan metode ini. Yang ketiga ada metode Yanbu'a. Nah, penyusun Yanbu'a tersendiri ini diprakarsai oleh 3 tokoh pengasuh pondok, tahfidz Yanbu'ul Quran, putra dari Kiai Haji Arwani Amin Al-Qudsi almarhum, yang bernama Kiai Haji Agus Muhammad Ulil Nuha Arwani, Kiai Haji Ulil Albab Arwani, dan Kiai Haji Mansur Maskan almarhum, dan tokoh lain diantaranya itu ada Kiai Haji Syaroni Ahmad di Kudus, Kiai Haji Amin Soleh Jepara, Kiai Haji Ma'mun Muzayyin Kajen Pati, Kiai Haji Sirajuddin Kudus, dan Kiai Haji Bushro Kudus. Nah, beliau adalah mutakharijin pondok tahfidz yang bulu Quran tergabung dalam Majelis Nuzulis Sakinah Kudus. Metode Yanbu'a ini bertujuan yang pertama dapat membaca Al-Quran dengan tartil yang meliputi makhraj sebaik mungkin, yang kedua mampu membaca Al-Quran dengan bacaan yang bertajwid, yang ketiga itu mengenal bacaan gharib dan bacaan yang musykilat atau yang asing dan yang susah, yang keempat itu ada hafal dan paham ilmu tajwid praktis. Yang kedua itu mengerti bacaan surat dan gerakannya, hafal surat-surat pendek, hafal doa-doa, dan mampu menulis Arab dengan baik dan benar. Lanjut, itu ada yang B, metode tahsinul qiraat. Nah, yang pertama itu ada sejarah singkat penggunaan kitab tahsinul qiraat ini di Pondok Pesantren Al-Hikmah. Nah, munculnya kitab ini adalah sebagai sebuah inisiatif Kiai Haji Abdul Basit SPDI yang bertempatan di Pondok Pesantren Al-Hikmah tersebut, supaya para santri dapat belajar ilmu tajwid dengan mudah dengan terampil menggunakan metode yang dirujuk dari metode Yanbu'a Kudus. Nah, jadi metode tahsinul qiraat ini ialah sebuah perpaduan ataupun sebuah metode baru yang digunakan oleh Kiai Abdul Basit yang diambil rujukannya dari metode Yanbu'a.
Nah, di Tasnul Qirat ini terdapat syair-syair yang mencakup pelajaran ilmu tajwid agar mempermudah santri dalam mengingatnya. Maka salah satu metode ini menggunakan teknik syair atau bernyanyi. Nah, sebelum adanya metode Tasnul Qirat ini, Pondok Pesantren Al Hikmah menggunakan metode Yanbua karena menganggap cukup metode yang sudah ada dan karena melihat metode Yanbua terdapat berjilid-jilid yang mana itu akan memakan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikannya. Oleh karenanya, Kiai Haji Abdul Basit ini berinisiatif menciptakan sebuah metode baru yang mana itu berupa ringkasan dari metode Yanbua yang sudah ada. Nah, pada metode ini terdapat syair-syair yang mencakup materi pembelajaran mengenai ilmu tajwid agar para santri tersebut dapat menghafalnya dengan mudah dan dalam proses pembelajarannya pun bisa terbilang lebih efektif dan efisien. Yang kedua itu ada orang yang mengajarnya. Nah, di dalam kitab Tasnul Qirat ini bisa diajarkan oleh orang-orang yang sudah bisa baca Al-Quran dengan lancar dan benar ataupun tartil. Nah, yang kedua itu ada Al-Quran bisa diajarkan oleh orang-orang yang sudah musyafahah Al-Quran kepada ahli Qurannya. Nanti kalau di Pondok Pesantren Al Hikmah sendiri itu untuk pengajaran kitab Tahsinul Qiraat ialah hanya satu orang karena itu hanya satu guru maupun untuk bagi yang laki-laki dan bagi yang perempuan. Yang ketiga itu ada pembelajaran dalam Tahsinul Qiraat. Nah, yang pertama itu ada dalam kitab ini terdapat syair-syair yang mengandung materi pembelajaran bagi yang para santri itu diharuskan untuk menghafalnya agar mudah mengingat pelajaran yang disampaikan oleh guru. Yang kedua itu guru menuliskan materi di papan tulis terlebih dahulu, kemudian diikuti oleh para santri. Yang ketiga itu guru memperagakan bacaan yang telah dituliskan, kemudian para santri itu meneruskannya sesuai apa yang telah dicontohkan. Yang keempat yaitu guru mengulang bacaan, sedangkan santri mengikutinya kata per kata dengan terampil dan benar. Adapun kelebihan dan kekurangan dalam kitab Tahsinul Qiraat ini. Ya, nah, kelebihan dari kitab Tahsinul Qiraat ini ialah metode pembelajaran ini menggunakan tulisan khot Rosam Usmani atau khot penulisan Al-Quran yang standar internasional karena kitab ini kan merujuk dari kitab Yanbua yang sama sepertinya. Yang kedua adalah metode Tahsinul Qiraat ini tidak hanya metode baca tulis melainkan juga metode menghafal bagi santri maupun baik menghafal syair-syair dan juga menghafal pelajarannya. Yang ketiga itu ada semua contoh bacaan itu berasal dari Al-Quran. Yang keempat ada terdapat materi menulis bahasa Arab Jawa Pegon. Nah, sedangkan kekurangan dari metode ini ialah kurang ketatnya aturan dalam penekanan hafalan bagi santri. Yang kedua itu kurang waktu tatap muka antara guru dengan santri karena pembelajaran pada metode tahsinul qiraat ini hanya dilakukan 1 jam ba'da maghrib setelah pelajaran atau pembelajaran formal di sekolah. Yang kelima itu adalah penerapan metode tahsinul qiraat ini dalam meningkatkan kefasihan dan kelancaran baca santri. Nah, yang pertama itu ada kegiatan pembelajaran metode Tasnul Qiraat ini ialah tahap pemula. Yang mana tahap pemula itu ada preteksional. Tahap ini ialah kegiatan awal dalam kegiatan pembelajaran, yang mana itu ada pendahuluan. Ya, yang pertama itu ada membaca doa, doa belajar. Yang kedua itu guru menyampaikan salam sebelum memulai pembelajaran dan guru tidak dianjurkan untuk mengucapkan salam ketika siswa belum diam. Yang ketiga itu ada absensi dan dilanjut dengan pemaparan materi. Untuk tahapan yang kedua ialah tahapan pengajaran atau instruksional. Nah, yang instruksional ini di dalamnya adalah menerangkan pokok pembelajaran. Yang kedua itu memberikan contoh yang benar sesuai dengan prosedur. Tiga itu memperhatikan bacaan murid dengan sabar dan teliti dan tegas. Yang keempat, menegur bacaan murid yang salah dengan syarat, ketukan, dan sejenisnya. Bila sudah benar-benar tidak bisa, baru ditunjukkan dan diajarkan bacaan yang benar. Yang kelima itu bila santri sudah lancar dan benar, guru melanjutkan materi pada halaman selanjutnya. Yang terakhir itu bila santri belum lancar dan benar atau masih banyak yang kesalahan, maka guru dianjurkan untuk mengulasnya kembali pada pertemuan selanjutnya. Tahapan yang ketiga itu ada penutup.
Nah, penutup ini merupakan bagian akhir, yaitu seperti doa penutup, seperti halnya salam dan memberikan motivasi-motivasi belajar bagi santri agar semangat dalam pembelajaran tajwid ini. Lanjut ke yang ketiga, bab 3, ada prosedur penelitian. Nah, di prosedur penelitian ini ada metode dan alasan menggunakan metode. Metode penelitian ini adalah metode tindakan kelas atau classroom action research, yang mana penelitian tindakan kelas ini merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas. Nah, komponen-komponen dalam suatu kelas yang dapat dikaji melalui penelitian penelitian tindakan kelas ini antara lain yang pertama itu ada siswa. Karena siswa itu karena siswa itu merupakan objek dalam pembelajarannya. Maksudnya ialah sasaran, pembelajaran. Yang kedua itu ada guru, ya. Guru ini adalah, yang membimbing siswa dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga ialah materi pelajaran. Nah, setiap yang diajarkan itu pasti ada objek ataupun sesuatu yang diajarkan pada muridnya. Yang keempat itu ada peralatan atau sarana pendidikan, yang mana merupakan, alat pendukung bagi proses pembelajaran. Yang kelima ada hasil pembelajaran, yang keenam ada lingkungan yang baik sekitar siswa, kelas, sekolah maupun yang melingkungi siswa di rumahnya. Yang ketujuh itu ada pengelolaan, yang mana merupakan kegiatan yang sedang diterapkan dan dapat diatur ataupun direkayasa dalam bentuk tindakan. Nah, adapun komponen-komponen yang terkandung dalam penelitian ini ialah yang pertama itu ada perencanaan. Guru sebagai peneliti merumuskan rencana tindakan yang akan dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran, perilaku, sikap, dan prestasi belajar siswa. Yang kedua ada tindakan atau action, yaitu guru melaksanakan tindakan berdasarkan rencana tindakan yang telah direncanakan sebagai upaya perbaikan dan peningkatan atau perubahan proses pembelajaran, yaitu maupun dari sikap, perilaku, dan prestasi belajar siswa yang diinginkan. Yang ketiga itu ada pengamatan atau observation, di mana guru mengamati dampak atau hasil tindakan yang dilaksanakan atau dikenakan pada siswa. Apakah siswa itu tindakan itu dilaksanakan tersebut memberikan pengaruh yang meyakinkan terhadap perbaikan dan peningkatan proses pembelajaran dan hasil belajar siswa ataupun tidak. Yang keempat ada refleksi atau reflection. Nah, itu yang mana guru itu mengkaji dan mempertimbangkan secara mendalam tentang hasil atau dampak dari tindakan yang dilaksanakan dengan mendasarkan pada berbagai kriteria yang telah dibuat. Selanjutnya itu ada B, kehadiran peneliti di lapangan. Nah, di dalam penelitian tindakan kelas ini, peneliti berperan sebagai instrumen sekaligus pengumpul data. Nah, pada metode kuantitatif ini, instrumen selain manusia juga dapat dilakukan. Tetapi fungsinya sangat terbatas hanya sebagai pelengkap data penelitian saja. Karena hal inilah yang peneliti kualitatif kehadiran peneliti di lapangan merupakan syarat mutlak yang tidak bisa dielakkan lagi. Yang C adalah tempat penelitian. Nah, penelitian ini berlokasi di Madrasah Diniyah Pondok Pesantren Al-Hikmah Wai Halim, Kedaton Bener Lampung, yaitu pada kelas 1 awaliyah. Permasalahan yang terjadi yaitu para santri masih banyak yang kurang mampu membaca Al-Quran dengan fasih dan lancar. Karena hal ini dikarenakan guru kurang kreatif dan inovatif dalam menggunakan metode pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Nah, hal ini menyebabkan siswa kurang termotivasi dalam bersemangat dalam pembelajaran yang menyebabkan tujuan pembelajaran tidak dapat tercapai secara maksimal. Yang keempat ada D, itu ada instrumen penelitian. Nah, instrumen penelitian ini yang pertama ada, eee, satu peneliti, mana peneliti merupakan penginstrumen karena peneliti itu sekaligus perencana, pelaksana, pengumpul data, menganalisis, penafsir data, yang pada akhirnya menjadi pelopor penelitian.
Yang kedua ada lembar observasi, di mana lembar observasi ini merupakan suatu objek yang difokuskan pada perilaku tertentu. Di antaranya yaitu aktivitas guru, aktivitas siswa, kegiatan diskusi siswa, dan penggunaan alat peraga dalam proses pembelajaran. Yang E ada sampel dan sumber data. Maksud dari sumber data penelitian ini adalah di mana subjek di mana data tersebut diperoleh. Nah, sumber ini menjadi dua bagian. Yang pertama ada sumber data utama ataupun sumber data primer, yang mana sumber data primer ini meliputi data hasil pretest, data hasil pengamatan pembelajaran, data hasil tes formatif dan sumatif, dan kegiatan pembelajaran Al-Quran Madrasah Diniyah Pesantren Al-Hikmah WH Halim Datan Bener Lampung. Yang kedua ada sumber data pendukung ataupun sekunder. Nah, sumber data sekunder ini atau pendukung diperoleh dari dokumentasi-dokumentasi maupun dari berupa internet, buku, majalah ilmiah, dan penelitian terdahulu. Nah, data sekunder ini berasal dari data hasil pengamatan yang dilakukan oleh tenaga pendidik maupun teman sejawat. Yang F itu ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada metode tes. Teknik pengumpulan data tes ini ada dua macam, tes tertulis dan tes non tertulis. Nah, untuk yang tes tertulis ini merupakan tes benar salah, tes pilihan ganda, tes menjodohkan, tes isian, dan untuk melengkapi tes jawaban singkat. Untuk yang tes tertulisan ataupun tidak tertulis, yang itu mencakup membaca penggalan-penggalan ayat yang telah disediakan, dan juga dalam tes ini siswa ditekankan untuk dapat membaca penggalan-penggalan tersebut dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah hukum tajwid. Ya, yang kedua ada metode observasi. Nah, teknik pengumpulan data dengan metode observasi ini digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar, maka metode observasi ini diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Yang ketiga ada metode dokumentasi. Nah, menggunakan metode dokumentasi ini meliputi materi, bahan seperti fotografi, film, memo, surat, dan diary rekaman kasus klinis. Yang keempat ada diskusi dengan guru, teman sejawat, dan kolaborator untuk refleksi hasil siklus PTK. Ya, untuk memastikan data yang lebih efektif, peneliti melakukan diskusi dengan guru dan merasakan tindakan selanjutnya dalam meningkatkan hasil pembelajaran. Yang kelima itu ada teknik wawancara. Dan teknik wawancara ini melakukan interaksi komunikasi atau percakapan antara pewawancara dengan narasumber yang bermaksud menghimpun informasi dari narasumber. Bagian yang G itu ada teknik analisis data. Nah, dengan analisis data ini menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dalam penelitian dari berbagai sumber, baik itu data dari wawancara, pengamatan yang telah catatan di lapangan, maupun dokumen-dokumen pribadi atau dokumen resmi, foto, gambar, dan sebagainya. Nah, adapun tahapan dalam menganalisis data itu ada reduksi data. Nah, deduksi merupakan pemilihan data yang relevan, penting, data yang berguna, dan yang tidak berguna untuk menjelaskan tentang apa yang menjadi sasaran analisanya tersebut. Yang kedua ada pemaparan data, yaitu data yang telah direduksi selanjutnya dipaparkan. Pemaparan ini dilakukan sesuai hasil analisa atau pengamatan yang telah dilakukan untuk mengetahui aplikasi metode tahsinul qiraat untuk meningkatkan kefasihan dan kelancaran bagi santri melalui lembar observasinya. Yang ketiga itu ada penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini ialah sebagai penafsiran data diawali masing-masing siklus berlanjut dengan penyimpulan akhir sebagai penafsiran terhadap pengaplikasian model pembelajaran teknik dengan menggunakan strategi pada konsep untuk meningkatkan keterampilan berpikir dari hasil belajar. Yang terakhir itu udah rencana pengujian keabsahan data. Nah,
Dalam mengkaji keabsahan data dalam penelitian ini, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi, yaitu triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Nah, yang mana peneliti menggunakan sumber data lain dalam membandingkan kebenaran datanya, yaitu untuk membandingkan antara hasil pengamatan dengan wawancara dan dokumen-dokumen yang sudah ada. Nah, di teknik triangulasi ini yang paling banyak digunakan adalah pemeriksaan sumber lainnya. Nah, untuk pengecekan keabsahan ini data dalam penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi. Oke, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan itu datang saya pribadi. Dan kepada saya mohon ampun, dan kepada ibu dosen, mungkin hanya ini kemampuan maksimal dari saya mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan baik itu dari segi penulisan proposalnya maupun PPT-nya dan juga pada video kali ini. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.